Gue lari nyamperin. Pas sampai di situ bang, si Akmal ini udah begini. Si Akmal gue panggil lagi, mal, sehat mal. Pas di sini, buset, biru semua bang mulutnya bang, bibir. Kosong, matanya udah kosong. Nggak lama, sekitar 20 menit langsung tutup ini. Lu tahu bang, suara apa? Tapak kuda banyak bang. Gua rebahin lah, di carry lah kan. Gua rebahin di carry. Jaket gua lepas, kasih ke dia. Pas dia begini nih, dia ngomong nih, arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Amin. Seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi untuk teman-teman semua yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja lu subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru Timur Misteri. Seperti janji gue tadi, nggak berlama-lama, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Beliau akan menceritakan pengalamannya di Gunung Gede Pangrango. Bisa dibilang sebab dari mengkonsumsi minuman keras nih. Nah, beliau ini di pendakiannya itu bertemu sama sosok jin, bisa dibilang sosok jin nih, yang berkepala sebesar kepala bayi, ular sebesar kepala bayi. Tapi buat lebih jelasnya, langsung aja nih, kita berkenalan sama narasumbernya langsung. Nanti kita dengarkan ceritanya. Apa kabar bang? Alhamdulillah baik bang. Bang aja ya. Akhirnya gue bisa main kesini ya. Iya, itu yang ditunggu-tunggu bang. Akhirnya kita menyempatkan waktu, sekarang kita siap. Sebelumnya terima kasih bang, lu udah mau mampir di Timur Misteri. Iya dong, silaturahmi harus dijaga. Siap. Nah, sebelum cerita kita ngobrol-ngobrol dikit bang ya. Oke. Kesibukan selain konten apa nih bang? Ya pengen dagang sih bang. Usaha ya? Usaha kecil-kecilan lah. Usaha juga berarti, usaha muda nih teman-teman. Bisa dicontoh juga nih. Nah, di sini kan lu mau bercerita di Gunung Gede bang ya? Iya. Nah, di situ lu berarti aktif masih sekarang sampai melakukan pendakian gunung gitu? Iya, untuk sementara sih gue vakum dulu sih bang. Vakum? Iya. Terakhir 2020. 2020. Oh itu pas awal pandemi juga ya? Iya, bisa dibilang. Teman-teman masih bisa ya waktu itu ya? Masih. Nah, lu kan konten kreator. Iya. Lu bisa nggak sih promote channel lu bang? Biar teman-teman Timur Misteri tahu nih channel lu. Oke, buat teman-teman Timur Misteri boleh banget nih singgah di channel kita. Namanya Selatan Jakarta. Di sana ada cerita-cerita urban legend, pendakian horor, macam-macam lah. Pokoknya berbau horor. Sama berarti sama Timur Misteri bang ya? Sama. Nah, kalau buat teman-teman yang mau jadi narasumber bang, hubungin mana tuh? Bisa DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email. Nanti cantumin di kolom deskripsi bang ya? Iya. Oke, buat teman-teman semua, setelah menonton video ini jangan lupa intip juga channelnya Bang Eza di Selatan Jakarta. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke bang, di pendakian itu lu tahun berapa bang? 2003. 2003. Awas juga nih. Ya lumayan banget. Itu pendakian, udah sekian banyak pendakian atau pendakian perdana tadi waktu itu? Enggak perdana juga sih, udah lumayan. Banyak lah ya? Enggak banyak juga sih bang, cuma kayak sekedar karena bokap itu pendaki juga. Oh, nurunin. Nurunin. Yoi. Nah, di situ lu ketemuin tadi gue sedikit ngejelasin nih buat teman-teman, tadi ketemu sama sosok. Nah, kita ngedetailin sedikit bang, sosok apa sih bang? Jadi sosok siluman ular, cuma palanya ini sebesar bayi umur 3 tahunan palanya. Siluman maksudnya? Iya. Jadi gue ketemu 2 nih bang. Pertama ketemu itu di Surya Kencana. Nah yang keduanya itu gue di bawah nih pas turun. Jadi siluman ularnya itu wujudnya ada tanduknya.
Tapi manusia. Wajahnya manusia gitu. Wajahnya bukan. Pokoknya cuma dia ular, ada Ada tanduk. tanduknya, cuma di sini kayak darah nih. Lu menemukan sosok yang sama tuh. Dari 2 penemuan itu sosoknya sama. Iya, cuma beda yang awal kan palanya segede bayi, cuma Iya. nih palanya nggak terlalu besar. Cuma ada tanduknya. Tahan lu Bang ya. Oke. Teman-teman semua pasti penasaran nih sama kelanjutan cerita dari Bang Eja. Tapi lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Eja bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Eja ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Paham gitu Bang? Betul. Simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis. Kongko Kupas Misteri. Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Eja ini, teman-teman bisa DM di Instagram, Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you banget nih Bang Ibnu. Sama-sama, Udah Bang Eja. diizinin buat singgah di base campnya Timur Misteri. Siap, Bang Eja. Nah, jadi kali ini gue mau berbagi pengalaman gue ketika di Gunung Gede 2003, sorry. Jadi 6 bulan setelah cerita yang di channel lain tuh tentang pendakian gue bersama almarhum temen gue. Nah, awalnya nih gue diajak temen gue Bang, teman sekolah ya. Teman sekolah, jadi siang tuh dia mendadak ngabarin gue. Zaman itu kan masih pakai handphone Cina yang kayak Iya, BlackBerry gitu. iya. Beliau nelpon gue, bilang minta tolong temenin ke Gunung Gede nih. Jadi dia bawa pemula itu 4 orang. Gue tanya naik apa segala macam bla 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 ya kan. Dia bilang berangkat ntar malam nih. Wah dadakan banget iya. gue bilang kan. Karena gue mikirnya setelah 6 bulan itu kan gue belum pernah lagi nih nginjek Gunung Gede. Gue rindu lah nih sama sosok temen gue ya kan. Iya. Akhirnya gue beranikan diri nih buat ngikut beliau. Udah deal semuanya ya kan. Langsung tuh gue asar gue packing tuh Bang. Packing segala macem gue uruskan tuh alat-alat gue mana nih yang safety gue pakai. Akhirnya tibalah jam 8:30. Biasa sebelum berangkat gue izin dulu nih sama orang tua ya kan. Gue janjian itu ketemu di Pasar Kebayoran Lama. Nah kebetulan kan gue punya kenalan lah ya di pasar itu. Jadi namanya ini Kang Asep. Beliau itu ibarat kata ya, dia punya kolbak orang Cianjur. Jadi kemana-mana itu dia maksudnya dia sering nyuplai sayuran ke Pasar Bayoran. Oh iya. Kalian bisa dibilang ya. Iya, akhirnya gue nyarter lah ya kan. Nah, tiba lah nih di Pasar Bayoran ketemu Kang Asep ini. Dan ternyata teman gue ini si Bobby ini dia bawa rombongan 5 orang. Jadi total sama gue 7 nih Bang. Gue nggak sebutin semua ya. Iya. Cuma gue sebutin nih tokoh utama lah dari pendakian ini si Akmal. Akhirnya gue ketemu di sana, udah briefing segala macem. Tibalah nih gue berangkat jam 11:30 malam Bang. Dari Kebayoran tuh. Dari Bayoran gue naik kolbak, ditutupin udah kayak kambing, gue di dalam ya kan. Perjalanan santai tuh Bang, ketawa-tawa, ngobrol-ngobrol. Cuma gue udah mengendus nih bau sesuatu ya kan. Dari mulut-mulutnya ini bau alkohol lah. Gue kayak ngeracun lah Iya. ya. Gue belum negor Bang di saat itu, karena gue mikir, oh iya jiwa muda kita ya kan. Bebas lah Dan di maksudnya. saat itu emang anak muda tuh sedang banyak-banyaknya Bang ya. Iya, peminatnya banyak. Iya, peminatnya lagi banyak-banyaknya tuh. Nah, nggak tahu kenapa di tengah perjalanan itu, setelah Masjid At-Taun, ada kendala nih Bang. Kolbaknya itu bannya bocor. Dan akhirnya kan gue ngaso dulu nih kan, nunggu kolbak ini rapi didandanin. Ganti, Mas. Gue ngopi-ngopi dulu di situ.
Ternyata pas gue buka keril, ada minuman 2 botol bang. Kaget dong gue. Wih, mau party di mana lu? Gue bilang. Gak apa-apa kan bang, kata dia. Ini gue minum buat di atas bang. Gue mikir kan, oh lu mau minum di atas ya silakan. Cuma resiko lu tanggung sendiri ya. Gue bilang. Dia nggak bilang mau, maksudnya dia nggak ngutarain kalau di sepanjang perjalanan nanti nge-trek itu dia nggak bakal minum gitu. Bilangnya janjinya di atas camping itu entah di Surya Kencana. Gue pikir ya udahlah ya kan, it's okay buat gue. Karena gue ngerasain di posisi itu waktu itu ya kan. Kira Rapi mau Kang Asep ini bilang, ayo Bang Eja, mobil udah ready nih. Oke bang, oke Kang, ayo kita berangkat. Berangkatlah tuh gue. Nyampe di base camp Putri itu sekitar jam 6:30 bang. Karena gue lama, 6:30. Di 6:30 itu gue sempet makan dulu lah sarapan, kan ngisi tenaga. Itu belum tidur tuh bang, keadaan belum tidur. Sebelum trekking, buat si Maxi, biasalah briefing dulu ya kan, berdoa segala macam. Apalagi yang gue bawa nih ada pemula 4 orang nih bang. Jadi gue kayak ngasih sedikit gambaran lah. Lagi asik briefing ya. Tau-tau ada yang nyeruput minuman keras nih bang, di plastik ya kan. Gue gak tegur nih, gue diemin. Resiko lu tanggung sendiri ya. Ngedrop atau apa, jangan rewel, gue bilang. Iya bang, tenang bang, nih ngabisin doang. Ya udahlah ya kan. Akhirnya sampai nih tempat si Maxi. Ngurus segala macem tuh. Ditanya apaan aja yang dibawa segala macem. Mungkin belum seketat kayak sekarang ya bang. Di zaman itu. Akhirnya udah diizinin silakan mendaki. Berangkat nih gue bang. Berangkat itu sekitar jam 9:30 pagi. Cuaca cerah. Cerah banget. Gue akuin cerah banget. Sahabat lah pada saat itu ya. Wah, gue udah pede lah maksud gue. Gue bawa pemula, cuaca cerah. Berangkat nih gue. Jalan ketawa-tawa. Ngobrol-ngobrol, kan nyanyi-nyanyi, guyon. Ketemu pendaki kita. Say hello. Sampai di pos 1 ini. Sampai di pos 2. Gue sempat break tuh bang. Break. Biasa ngopi-ngopi segala macam, nyemil ya kan. Nah itu jam sekitar 11:30. Di 11:30 itu karena gue mikirnya kita ngopi-ngopi dulu menghindari Zohor, karena Zohor nggak baik juga kan buat tanggung lagi ya. Iya, buat perjalanan itu nggak baik, mending ngaso dulu ya kan. Ngaso kasihkan, ternyata udah jam 2 nih bang. Lewat. Iya, kebablasan dikasihkan. Kira gue berangkat lah tuh, buru-buru ngerapiin alat, berangkat. Sepanjang perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini, mulai nih. Ada keluh kesah. Entah ada yang bilang, aduh capek nih gue ya kan. Ada yang bilang dada gue nyesek nih ya kan. Segala macem lah bentuk keluh kesah ya. Kira banyak break tuh bang di situ, banyak break. Singkat cerita nyampe di pos 3 itu sekitar jam 5. Jam 5 sore. Planning gue kan ngecampnya itu di Surken. Tapi ngeliat keadaan pemula-pemula ini nih yang keras kepala nih ya kan, masih mau minum juga ya kan. Ternyata itu di pos 3 dibuka bang. Dibongkar sama dia. Dibongkar, diminum. Bang, minum ya bang ya. Gue bilang jangan gaya-gayaan. Lu kecapean, fisik lu lemah, awas lu. Itu gue udah ancam bang. Enggak bang, tenang aja, gunungnya bersahabat kok cuacanya. Kira sepanjang jalan udah tuh minum. Gluk, gluk. Masih sadar lah mereka, cuma udah rada-rada sempoyongan. Nah nggak ngerti nih gue nih bang. Menuju Simpang Maleber ini, si Akmal tiba-tiba bruk. Tumbang bang. Gua mikirnya kan ngerinya nih bocah kebanyakan konsumsi alkohol itu ya kan. Dua juga karena fisiknya dia nih. Hitungannya kalau buat naik gunung kita belum tahu nih bang, karena kan jatuhnya dia pemula. Entah perutnya kosong juga, gue nggak ngerti kan. Panik dong gue. Gue posisi di paling belakang nih bang, si Bobby paling depan. Kira gue samperin tuh buat gue lepas keril. Gue bangun nih, sadar lu, sadar. Itu bang. Istighfar lu. Akhirnya dia melekin. Dada gue nyesek bang. Itu dia napas sesebukan bang, jadi napasnya nggak lewat hidung. Sengal-sengal gitu. Iya, jadi dari mulut ya.
Akhirnya kan gue geser nih, berkata ngerinya orang pada lalang nih pendaki kan, gue geser ke pinggiran. Kira gue kasih pertolongan, malah gue kasih air hangat segala macem. Dia bilang gue nggak sanggup nih bang naik bang, tinggal aja. Nggak bisa begitu, nggak ada di kamus gue naik ninggal temen. Akhirnya disepakatin kita ngecamp di Simpang Maleber bang. Kira gue bopong deh tuh buat titah gitu. Nyampe di Simpang Maleber itu habis maghrib. Jadi setelah yang pohon melintang tuh kan ada space satu ya. Kira gue di situ tuh bang. Cuma gue nggak gelar tenda bang. Cuma gue gelar flysheet kayak bikin ini lah bivak segala macam. Gue gelar tuh matras segala macam. Jadi tidur pakai matras SB doang udah. Gue bilang gue tidur duluan ya. Karena kan udah gue bikinin makan segala macam. Gue tidur nih sama Bobby karena carrier gue kan berat ya sama Bobby kan. Gue tidur, ini masih pada ngoceh nih. Si Akmal ini udah mulai fisiknya udah mulai baik nih. Ibu, diminum lagi lah nih dia berlanjut nih berempat. Minum ketawa-tawa. Gue cuma bilang, Bob temen lu bilangin, gue ngerinya penghuni sini nggak suka nih dengan keberadaan kita yang mengotori seperti ini. Gue kata dia udahlah biarin lah, udah dibilangin dari awal perjalanan, cuma dia nggak berkata nggak ngiraukan gitu. Kira gue tidur aja berdua Bobby kan tuh tidur di SP. Nah tiba-tiba ini si Akmal ini kencing bang. Jadi pas dia kencing itu dia denger suara-suara mulai nggak jelas nih bang. Suara-suara perempuan, cuma gue nggak tahu ya ini versinya dia. Suara-suara perempuan kayak manggil dia. Hai. Nah nggak lama dia rapi nutup slidingnya dia putar arah nih ke pandangan ini kita tempat tidur kita. Nah ternyata ketika dia menoleh itu dia ngeliat pendaki perempuan. Cuman anehnya dia pakai baju adat kayak Jawa Barat. Cuma dia kayak pakai apa sih namanya kalau perempuan itu kalau adat Sunda. Gue nggak paham deh. Dia ngeliat itu sosok perempuan itu. Dia mau negor dia takut, nggak ditegur bikin penasaran, iya dong. Akhirnya dia coba deketin, mau bangunin anak-anak nih. Gua masih Bobby mau dibangunin ya sama dia. Pas dia nepok-nepok gitu, gua mendusin dong ya kan. Bang, ada cewek. Pas gua melek, mana? Kaget dia. Oh, astagfirullahaladzim. Mana pendakinya, gue bilang. Diem tuh dia. Lu ngeliat apaan, gue gitu kan. Tadi cewek bang, pakainya cakep banget, bagus kok kata dia. Pakai adat-adat Sunda. Udah lu mabok miras, ya kan. Gue bang, takutnya nih orang panik. Gue akhirnya kan dinginin suasana lah ya kan. Lu mabok miras udah tidur. Ngoceh mulu sih lu kecapean. Akhirnya gue tekep bang. Ada sini tidur ketek gue. Lagi asik tidur tuh bang, tidur ayam. Itu sekitar jam setengah 11 malam. Itu flysheet gua tiba-tiba ada yang jatuh bang. Tuh. Gua pikir kan ranting. Cuma kalau ranting kan bunyinya paling sek gitu dong ya. Kalau ranting gede mungkin paling jatuh sobek nih. Sobek, iya. Logikanya ya. Iya, sobekin ginian kita, flysheet kita. Cuma posisi jatuhnya tuh. Kayak barang berat nih jatuhnya. Wah, panik gua. Bangun, regak. Gua cari tuh headlamp. Mana nih? Tuh gua kiterin tuh, Bang. Flysheet gua. Kagak ada apa-apa, Bang. Cuma ada bekas bentukan tuh di flysheet gua. Bulat gede. Ceplakan gitu. Ceplakan. Gua mikirin logika gua. Ceplakan gede. Nggak mungkin kalau nibanin flysheet nggak sobek. Ya kan? Pasti kan begini nih bang. Iya. Sekalinya walaupun flysheetnya nggak kuat nahan beban, niban kita ya kan. Cuma nggak ada hitungannya nggak ada bekas itu barangnya bang. Ditanya sama Bobby, kenapa Blay gitu kan? Nggak udah tidur. Kita kebawa efek miras nih gue bilang itu. Gue mabuk juga kayaknya nih nggak minum ya kan. Kira udahlah tidur. Bobby masih penasaran tuh.
kenapa Blay? Udah tidur aja, ini mah gangguan goib, gue bilang gitu kan, gue bisikin. Tidur lah, akhirnya bisa full tuh bang, tenang ya kan. Kebablasan nih, ternyata gue bangun jam 9 pagi. Bangun pagi plus itu dulu. Iya, bangun 9 pagi, itu juga karena suara pendaki lalu lalang ya kan. Gue bangun menurusin udah kayak gembel gue kan. Pas lihat jam, wah jam 9 nih. Masak, ngopi segala macam, rapi dah tuh sekitar jam 10. Jam 10 itu gue ngerapiin dah tuh flysheet gue segala macam. Akhirnya mulai dari Simpang Maleber itu jam 11. Lanjutkan perjalanan. Iya. Kan dari Simpang Maleber ke Surya Kencana nggak jauh ya bang ya. Jalan tuh gua santai. Cuaca bersahabat lah, masih cerah banget. Nyampe lah nih gue sebelum Johor sekitar jam 12 kurang seperempat lah. Nyampe di Sulken. Mungkin sekarang udah ada warung kan, gue dengar-dengar. Di zaman itu kan belum ada ya kan. Nyampe situ, kaget lah nih, terpesona mungkin ya kan, yang pendaki-pendaki pemula itu si Akmal termasuk salah satunya. Weh bang, foto-foto dong bang, foto-foto. Ya kira gue kayak ngangon orang gimana sih bang? Ayo, gue fotoin, foto-foto. Nah si Bobby ini udah ngomel nih, gerutu, karena dia pengen buru-buru bikin tenda, takutnya nggak kebagian lahan bang. Tapi di saat itu tuh pendaki itu, menurut gua cuma ada beberapa doang pendaki bang, nggak se-euforia sekarang lah pendaki Gunung Gede itu. Akhirnya gue bilang ya udah lu duluan, Bob, kita ketemuan di Surken Barat. Pas banget kan, deket kalau buat muncak. Oh yaudah, kira pecah nih bang. Berbagi 2. Iya, 4 ke sana, 3 sama gue nih, termasuk si Akmal nih. Jadi gue bertiga nih, lagi asik-asik foto. Gue azan lah tuh bang ya kan, Johor. Gue azan ya kan, set. Tapi azan, nyeletuk lah nih si Akmal. Bang minum di sini enak nih bang. Kali ketemu wadon, ketemu wadon yang tadi malam. Buset, kaget gue. Buset, ini bacotnya udah mulai ngaco nih ya kan. Kira dibuka tuh, 1 minuman lagi dibuka aja. Minum, bang mau nggak bang? Udah minum. Cemen banget. Biasalah ledek-ledekan zaman itu ya kan, kita nggak minum dikata cemen. Ya kan? Orang minum udah minum. Gua nggak cukup. Maksud gua udah cukup. Gua kalau mau minum mungkin di bawah ya kan, masih gua ladenin lah bang. Dia minum. Nah, ini fenomena nggak ngerti sih bang menurut gua. Yang tadinya panas, terik segala macam, itu tiba-tiba kabut bang. Di siang bolong ya? Iya, dari Puncak Gede sama itu nggak ada jeda waktu lama bang, cepet. Nutup jalanan. Jarak pandang tuh 50 meter bang. Kau bilang bos, apa nih ya kan? Panik lah nih yang 2, si Akmal termasuk kan. Bah, kenapa nih bang? Udah santai, gue bilang santai. Enggak bang nih, serem nih, nggak bisa kelihatan jalanan. Santai, gue masih santai. Lu mabok berani ya kan? Lu ngadepin begini masa lu takut? Tuh pegang tuh bang, kanan kiri sama gue. Udah ayo jalan. Belum lama gue jalan berapa langkah gitu. Tuh langsung nih bang geledek. Dah. Gue set panik gue. Langsung tutup kuping tuh gue, refleks. Wah, stop rajim. Langsung tuh hujan turun. Wah, hujannya nggak kira-kira bang, langsung terus. Mau nggak mau gue bawa alat ngeri kebasahan. Akhirnya gue melimpir dulu nih ke kiri, ya kan? Gue melimpir ke kiri. Gue bilang si Akmal lu standby di sini ya, neduh. Gue coba nyamperin anak-anak nih. Gue minta jas hujan segala macem buat nyelamatin barang, nyelamatin lo ya kan. Tadinya nggak mau bang, gue tinggal. Takut tuh dia mulai panik. Kira gue samperin, gue tinggal tuh, tetap gue tinggal. Gue jalan ke arah tempat janjian gue nih masih Bobby. Dan ternyata si Bobby ini nggak ada di situ bang, nggak bikin tenda di situ. Bingung dong gue. Sedangkan di Surken Barat itu ada 2 tenda, cuma pas gue coba buka orang lain bang. Gue malu, akhirnya gue puter balik kan. Gue belum sempet jadi kan kalau di pojok sono kan kayak ada sedikit batu terus bawahnya kekobakan air tuh bang ya. Gue belum sempet ke situ tuh bang. Gue akhirnya nyamperin dulu nih karena gue takut mereka panik. Emang cuaca di situ tuh benar-benar berubah banget langsung. Gue lari nyamperin. Pas sampai di situ bang, si Akmal ini udah begini bang.
Udah diem. Rokok masih nempel di mulut. Hmm. Begini aja. Tangannya ngiket. Gini ngunci. Nah teman gue yang satu cuma, alhamdulillah bang, lu nyampe juga. Lihat nih bang, Akmal bang. Udah begini aja nih, udah ngeringkuk juga, kedinginan. Gue bilang, lu bergerak. Ngapain kek lu gerak-gerakin kek kaki lu. Si Akmal gue panggil aja, Mal, sehat Mal. Pas dulu ini, buset, biru semua bang mulutnya bang, bibir. Panik gue kan. Sedangkan gue alat P3K di carry Lebowo, gue nggak bawa kompor di sana semua. Panik dong gue kan. Aduh, taka nih gue bilang dalam hati gue. Pas dia lagi begini bang. Kosong, matanya udah kosong. Nggak lama, sekitar 20 menit, langsung tutup kupingnya. Lu tahu bang, suara apa? Tapak kuda banyak banget. Itu gue ngedenger. Wah, regak dong gue, merinding gue. Gue juga merinding bang. Gue ngomong, dari mana nih tapak kuda? Gue ngomong, kagak ada nih bang. Wah, gue di pikiran gue di situ, nggak mungkin nih kalau penghuni sini nggak ngamuk. Karena gue mengkotori ya kan bang. Udah pasti tuh, gue bawa minuman keras ke gunung ya kan. Akhirnya gue dalam hati gue sholawat tuh bang, sholawat sambil ngusap. Jadi tangan gue tuh gue usap-usapin ke badannya si Ahmad. Ada hangatan lah ya. Yang nggak lama suara anjing mutan nih bang. Gimana sih suara anjing gue? Banyak tuh. Wah, anjing nih ya kan. Gue bilang, anjing dari mana nih? Anjing pada turun kali ya. Gue bilang, ini yang satu udah panik nih bang. Udah, bang, ayo bang, temuin anak-anak bang. Udah lu jangan panik. Kalau lu panik, Akmal makin panik. Akhirnya tuh dia ngelepas tuh kupingnya dia. Tangannya dia dari kupingnya. Mulai bang, ngikat lagi dulu. Muter. Gue rebahin lah di keril ya kan. Nih, lu rebahin di keril. Jaket gue lepas. Kasih ke dia. Pas dia begini nih, dia ngomong nih, ke arah kanan. Buset. Gue panik lah, lu ngapa lu? Gue bilang, habis mabuk teriak emak, gue bilang, bang pulang. Weh, sadar. Bang, itu apaan tuh bang di belakang? Ditunjuk sama dia bang. Itu apaan bang? Gue takut. Gue nggak mau, maksudnya gue nggak mau bikin temennya dia satu yang ini panik nih bang. Gue bilang, gue rangkul tuh bang. Ini kenapa? Bisik ke gue bang. Ular paling segede bayi, ayo turun bang, turun. Itu dia mau lari aja bang, gue tarik. Kondisi lu lemah. Udah jangan panik, nih kita bertiga tenang aja. Bang takut. Gue nggak mau gue keluarin pisau lipat gue ya bang. Karena gue pikir kan kalau emang itu ular beneran, bela diri lah ya. Iya, daripada gue dibangsa ya kan. Mendingan gue lukain ini binatang ya kan. Gue udah ngeket aja makanannya. Gue bilang lu di punggung gue nih temennya nih. Jadi gue punggung-punggungan ya. Kalau jadi kan gue punya 2 mata nih bang. Standby lah ya. Iya, punya 2 mata. Jadi gue sini Akmal, ini temennya nih. Punggung-punggungan. Udah standby aja tuh gue, pisau lipat. Mana nih? Wah, alhamdulillahnya kan nggak. Setelah beberapa jeda waktu 20 menit, 30 menit, nggak normal tuh. Cuma dia masih, ampun kapok. Lah, gue bilang dalam hati, lu Mit, dia tadi ngoceh mulu mabuk. Ngeliat gini lu takut. Cuma di posisi gue juga takut bang, cuma gue pikir, kalau gue panik juga kan repot. Kasian mereka ya. Wah, udah begini aja nih. Akhirnya gue mau nggak mau, saking dia rewel tuh, ada bang sejam. Orang di situ udah 2:30, gue bawa jam waktu itu 2:30. Kira mau nggak mau buat kita bang. Terserah dah, senemunya aja nih bocah. Kalau emang nggak ketemu di posisi yang belum gue tuju ini, ya mau nggak mau gue ke arah Sultan Barat nih, minta neduh di tenda orang ya kan. Gue udah mikir begitu aja. Kira alat gue tinggal tuh bang. Jadi gue bawa bertiga jalan nih. Nita si Akmal ini jalan. Ketemulah nih titik cerah nih bang. Jam 3 itu. Gue ngeliat kayak ada tenda nih. Pas yang gue bilang itu yang gue belum tuju ya kan. Itu yang batu itu. Iya. Teriak lah sini Bobby. Woi, kan biasanya begitu tuh. Suaranya karena khas banget ya kan. Kira gue jawab, wuhui. Oh denger dia.
no. Kan kedengeran ya kan. Kira mau ngambilin tangan nih gue, woi tolong, Akmal cedera. Samperin lah sama Bobby. Ketemu, tau-tau gue jatuh bang. Gue jatuh berdua si Akmal ini kayak ada yang, kayak lu lagi jalan santai kayak ada yang gituin tuh nih ya. Enggak bro, buh. Di sini gue sampai berdarah nih bang. Kok bro, panik ya kan. Kira dibangunin sama Bobby. Woi, Blay, lu ngapa Blay? Ngedrop lu. Gue bilang, lu bawa Akmal tuh ke dalam tenda. Ini udah parah banget nih dia nih. Kira pas gue longok, kagak ada batu nih bang. Gue pikir kan gue nginjak nendang batu nih kan. Akhirnya gue jatuh, ternyata enggak bang. Gue cuma pikir, halu nih gue. Disengin mungkin ya kan. Gue nyamperin lah tuh ke tenda. Sampai tenda, dibukalah bajunya si Akmal. Gue bilang sama temen gue, Bob, panasin air, taruh di aqua, botol. Ini buat hangatin perutnya dia. Nah, begonya temennya nih bang, ada satu, kan nesting ada gagangnya tuh ya, zaman dulu kan ada gagang nesting. Itu dipanasin bang, disundut-sundutin. Ke badannya Akmal. Cuma dia nggak berasa bang, masih ngiket aja begini tangannya. Udah gue borot-borotin tuh, pakai kayu putih, gue buka baju segala macem kan. Kira gue telanjangin lah si Akmal ini pakai sempak doang. Akhirnya gue peluk dah tuh berempat. Jadi si Bobby ini di luar. Tubuh ya. Iya, si Bobby ini di luar. Peluk-pelukin tuh, gue boro-boroin. Dia cuma bilang gue mau tidur, gue capek. Masih teriak, minta maaf. Kalau bilang preman takut ginian ya kan. Cemen lu, mabok doang berani. Enggak bang, serem bang, takut gue kapok, gue gak mau naik gunung, gue kapok ya. Udah yang dibahas emak kapok lah ya kan. Bang gue tidur ya, ditabok sama temennya, jangan tidur, ntar lu lewat. Terus gue mesti gimana? Akhirnya gue bakarin rokok bang 3 biji tuh. Yang penting lu bergerak dah, lu isep dah tuh ya 3-3-nya. Gue nyalain sampurna kretek 3-3-nya, gue taruh mulutnya. Dia udah mulai bisa diajak komunikasi kan, udah enakan lah fisiknya. Akhirnya gue pakai baju lagi nih bang, saking dingin ya kan. Pakai baju, Bob masak Bob, gue lapar nih, perut gue udah perih, gue bilang. Itu di jam 4 tuh bang, si Akmal udah mulai stabil. Akhirnya boleh lah gue, yaudah silakan tidur. Cuman di sini tangannya segala macam, pipinya itu bekas luka nesting itu ya kan. Itu dia belum sadar tuh bang. Akhirnya malam gue pada kayak iseng lah kan, bikin kopi, bikin jahe merah segala macam. Nah ada nih pendaki yang nyamperin gue nih. Dia berdua, cuma pakai lengan buntung bang. Asli gue akuin tuh orang cuaca dingin banget. Nyamperin, bye aja cuma begitu doang tuh. Orang kan biasanya numpang ngopi Iya. Yang diucap sama dia pertama kali, bye aja aman tenang aman, gue bilang. Kalau ada apa-apa kabarin ke sana aja ya, Sukan Barat ya, kita ngecamp di sana. Oh ya udah, tenang bang, tenang aman kok. Kira gue lagi canda-canda ngobrol. Suara ada aja bang, kayak suara gue nggak mau ngirauin kan, gue mau Bobby ini ya karena tipikalnya cuek lah, bodo amat, gue nggak ganggu. Lu mau ganggu yang lain silahkan, cuman gue nggak ngerasa ganggu lu nggak perlu ganggu gue ya. Gue berdua tuh bang tawa-tawa. Akhirnya suara itu makin kenceng kan. Bok, tidur ya Bok. Gue agak panik juga ya bang. Suaranya nggak rapi-rapi nih kan. Wah, Bok, arah jam 9. Gue ngodein doang, arah jam 9. Iya tahu. Dia masuk tenda. Itu tenda kapasitas 5 dibuat tidur ber-7 bang. Mau nggak mau gue tidur sama Bobby itu di pintu tenda tuh, pas banget. Jadi tidur begini bang, lihat-lihatan si Bobby. Iya, yang lainnya pules nih. Kata setan pada pules banget tidur ya kan. Udah nikmatin aja ya, sorry ya Blay, kata dia. Udah kalem aja, yang penting kita turun selamat. Kira mau nggak mau di keadaan itu dipulus-pulusin lah bang ya kan tidur. Tibalah nih pagi sekitar jam 8. Jam 8 itu gue sempet sarapan lagi kan, makan segala macem. Kira packing berangkat muncak itu jam 9:30. Berangkat tuh
Baru setengah perjalanan udah mulai ngeluh lagi. Wah, capek, nggak nyampe-nyampe. Anjing, treknya begini. Mulai lah tuh celetukan kasar lah kalau menurut gue kan. Dibuka lah dia sama Akmal. Set. Bang, minum lagi ya bang. Buset. Dasar bocah batuk, gue gituin aja kan. Yalah bang, aus ya kan. Awas pingsan, gue bilang gitu kan. Gue bercandain, ntar pingsan nangis teriak emak. Dia ketawa doang tuh. Enggak bang, semalam bang. Itu mau horor kalau kata dia. Yaudah ayo jalan. Jalan tuh, nyampe puncak lah nih bang, 10:30. Pada kagum ya kan namanya pendaki pemula. Wih cakep banget bang. Cakep. Kira kan gue standby di batu besar itu kan. Ya kan? Yang pinggiran kawah itu ya? Iya, ada batu besar. Gue biasa di situ. Gue ngerokok di situ santai kan. Emang pasti gue turun habis johor baru mulai turun. Nyantai di situ, tawa-tawa. Yang lain pada sibuk foto, gue mah udah rebahan aja di batu itu. Serah dah lu pada mau ngapain, yang penting jangan nyeblos aja gue bilang ya. Tahu-tahu udah jam 12 nih bang. Cuaca mulai redup lagi tuh bang, mulai mendung lagi. Gue masih takut kejadian yang kayak kemarin kan. Apalagi ini minuman belum habis, masih segini bang. Iya. Kira, ayo buru-buru turun. 11:30 tuh bang, gue gas turun. Biasanya kan gue selalu nungguin azan dulu rapi, baru turun. Kira gue turun tuh. Jalan aman di perjalanan ya kan. Lewatin tanjatan setan segala macam itu aman. Tiba di kandang badak itu sekitar jam 2. Gue sempet ngaso ngambil air dulu nih bang. Ambil air segala macam, cukupi dulu ya kan. Kira nggak lama gue berangkat nih. Itu masih pada minum bang. Minum santai sembari jalan. Bagus ya. Pas kondisi gue turun itu pendaki hitungannya nggak terlalu banyak bang, pada standby di itu kandang badak. Takutnya kan kalau ngelihat bocah-bocah sompral nih pendaki, orang ditenteng-tenteng bang minuman. Vulgar banget ya? Vulgar banget. Gue omelin kagak kena, udah ibarat kata udah kasih teguran ya? dikasih teguran dia masih batu, ya udahlah terserah dia. Jadi jalan tuh nenteng minum, ngoceh kan, namanya pemabuk ya kan, ngoceh nggak jelas. Tibalah nih di air panas bang gue. Di air panas itu gue berendam bang, mau nggak? Karena gue emang suka berendam di air panas itu kan, berendam. Jadi pas air panas itu kan kayak ada pos itu. Iya. Di belakang pos itu ya? Iya. Atau kenalnya lumayan serem lah di situ ya kan. Gue di situ tuh, gue taruh carrier gue, berendam lah gue. Berendam lagi santai. Itu di bocah berendam semua tuh. Lagi berendam. Tau bangun si Akmal. Tadinya begini kan ngikutin gue. Tau loncat mau. Wah, astagfirullahaladzim. Mal, ngapa sih? Gue bilang, halu mulu lu. Mabuk ngapa begini banget sih? Rebek banget. Gue mikirnya dia mabuk ya. Karena lumayan konsumsi alkohol itu lumayan banyak menurut gue. Bang, itu direjeng tuh bang. Paha gue direjeng aja. Bang. No bang. Ayo bang turun. Dia udah mau kabur aja bang. Apa lagi gue bang. Bob. Usah Bob, usir. Dan ternyata dia ngelihat sosok ular itu bang. Cuma kalau di Surya Kencana itu kan dia ngeliat ular palanya segede bayi. Nah di kali ini dia ngeliat ular ada tanduknya bang, 2. Jadi pas di mulutnya itu kayak bekas darah. Lumayan gede bang, orang kata dia sepaha. Ularnya sepaha. Ya logikanya siluman bang ya, ular nggak ada tanduk. Nah, nggak jelas nih kan. Nggak mungkin dia halu nih. Soalnya dia awalnya kan ngeliat ular juga ya kan. Akhirnya, ayo naik. Langsung tuh gue rapi. Gue lanjut. Itu gue masih lepek bang, sempak aja gue nggak ganti bang. Langsung aja pakai. Daripada gue panik ya kan. Jalan tuh. Bobby depan, gue pengen belakang. Nah ini udah mulai ngeromet nih, udah bang. Masih jauh nggak sih bang? Iya. Bentar lagi, 10 menit lagi nyampe. Tenang aja udah. Minum, katanya kuat. Gue ledekin mulu tuh bang. Wah nggak bang, capek. Wah tadi nyesek dari gue. Ini ngerokok, ngilangin aus. Gila lu, aus ngilanginnya pakai rokok. Minum lah. Ya udah minum tuh, alkohol masih sisa. Jangan dibawa turun. Jadi dia nggak minum tuh bang, jalan aja. Udah gerutu aja, capek apalah, pegel, lapar. Itu posisi udah 5:30. Jam 5. Jalan santai.
Santai tuh bang, masih nggak ada kendala, aman lah. Cuma kayak ada suara-suara itu tetap ada. Gue pun mendengerin itu juga. Gue sempet kayak longok kanan kiri, gue pengen belakang ya kan. Siapa sih ini yang set. Ditanya dia sama bang, siapa sih itu yang negur? Udah juga Denger. Belagu banget, nggak ada adabnya banget. Wih. Gue toyor bang. Iya nggak ada adab, lu bawa minuman ke sini ya kan. Lu kalau mau minum sono di kafe sono, jangan di sini. Iya bang, gue tahu salah. Dia tahu nih bang dia salah. Akhirnya gue ketemu di pecahan yang kalau ke kiri itu ke Ciberem. Gue sempet ngasuh bang di situ karena posisi itu udah malam. Kita udah melewati maghrib, cuma belum isya. Jadi pertengahan itulah gue ngasuh di situ tuh. Ngasuh, rokok. Itu bang suara kayak tapak kaki, cuma nggak tahu dari mana. Cuma kayak kedengeran aja nih di kuping kita masing-masing. Kayak ada yang jalan. Posisi dari atas. Gue kan mikirnya, wah ada pendaki nih, bareng aja kan. Gue kan karena takut. Kalau gue naik ke Gede, turun lewat Cibodas itu, nggak ngerti kah hawanya gimana. Kelihatan jaraknya itu lama, bang. Iya. Udah pasti pernah ngerasain lah kan. Kita jalan padahal kayaknya kelihatan nggak jauh banget ya. Cuma lama banget. Kalau udah habis maghrib itu. Iya. Gue nggak ngerti tuh, sampai sekarang tuh gue kadang masih berpikir, kenapa sih, apa bedanya dari pos itu tuh, yang dari tempat lu ngecamp sampai ke base camp aja tuh rasanya jauh banget. Jauh banget kan. Gue mikir, barengan aja nih ya kan. Gue males nih ngurusin orang-orang pemabuk ya kan. Biar panik bareng nih, ada yang nolongin gue. Gue berdua Bobby udah backupin mulu bang, masalah. Cuma batu nih bocah kan. Gue tungguin setengah jam, gue gak nyampe. Kira gue nongol ke atas nih bang. Kagak ada orang bang, sepi. Oh, lu sempet nyamperin gue ke suara itu. Wah, pas gue ke atas, waduh gak ada orang nih. Gue turun pelan-pelan ya. Gimana? Blay, ada orang? Ada di belakang, udah kita jalan aja nih. Gue bohongin lah nih ya kan. Udah jalan. Bener lu ada orang? Ada, udah tenang. Gak jauh kok dari kita, ntar juga dia nyusul kita. Jalan tuh santai. Nah, ketemu lah nih gue di posisi yang jembatan kayak kayu tuh. Iya. Dulu mungkin gue belum kayak sebagus sekarang ya bang. Sekarang udah di yang ada peluran tuh bang. Iya, dulu mungkin masih kayu ya. Kayu. Baru buat ngangkat. Tuh. Di belakang kita ngikutin bang. Tuk. Gue sempet berhenti tuh bang, karena posisi di jembatan kayu itu gue yang diceritain sebelumnya itu pendakian nama almarhum teman gue itu. Gue sempet berhenti di situ karena gue rindu lah sama temen. Ada gue. Memori lah ya. Ada memori. Gue tiduran situ san, ngeliat teman gue berdarah. Gitu. Gue sempet di situ lama tuh. Gue nggak menghiraukan teman-teman gue yang lain lah. Gue diem dulu situ, sempet kayak baca Al-Fatihah juga segala macam. Kira jalan nih gue. Jadi masih ada yang ngikutin bang. Tuk. Karena itu di kayu ya, mungkin kedengeran banget pasti. Nah, cuma kan ada yang bilang itu dari suara kayunya itu, dari tapak langkah kaki kita. Iya. Jadi kedengaran kayak double ya kan. Nah, tahu-tahu yang 3 kabur nih bang. Wah, cepet banget lari. Wah, ampun, serem. Mau nggak mau bang. Nyusulin dong, takutnya dia kenapa-napa nih. Lari gua. Woi, lu ngapa lu? Ayo bang, lari. Ada orang banyak banget ngikutin langkah kaki kita. Wah, panik gara-gara suara ini nih dia. Jalan tuh gua ngos-ngosan bang, gua carrier berat. Nah si Akmal ini udah mulai ngedrop lagi. Mau nggak mau gua seret bang dia. Ayo mal, buruan mal. Teman dulu no, kasihan gua bilang. Yaudah yuk bang, lari. Uset. Megap gua bang ya kan. Itu sekitar jam 9:30. Gua nyampe di danau. Telaga Warna. Telaga Warna. Masuk lah gue di situ. Gue nggak nge tuh bang. Gue udah nggak mikirin apa-apa. Gue udah saking capek. 9:30 gue di situ. Ngerokok lah. Bobby bilang bikin kopi dulu nih. Hani aja lo bang. Masuk di situ. Gue nggak mikirin bang, karena gue pikir gue capek karena gue ngejar-ngejar nih orang 3 nih kan. Itu yang 3 udah geletak aja bang. Udah ngasuh sini nih bang. Enak nih bang tempatnya. Iya nih. ada shelternya kan gitu ya. Iya. Ngasuh sini enak nih. Gue nggak mikir tempat ini seru loh. Gue mikirnya cuma, aduh gue capek banget sih, ngasuh dulu lah. Bobby juga nggak ngebang di situ. Udah bikin kopi, bikin lah kopi sama Bobby, ngasuh set. Lagi ngasuh ngerokok, hidung gue langsung kayak ngendus sesuatu nih bang. Wah, kok
Bobo amis. Udah di mana nih emang? Tuh gue belum kepikiran tuh bang, kayak lupa ingatan lah tuh gue soal mistis-mistis di situ. Nggak lama, bau-bau sabun bang. Kayak bau-bau sabun gimana sih? Gue pikir kan, gue masih beranggapan, oh mungkin ada sebelumnya ada pendaki, nah, itu dia Bersih-bersih di situ lah. bersih di situ, jadi bau bekas sabunnya ini nyengat ya kan. Nyengat. Padahal yang gue tahu, yang gue pernah dengar, kalau bau sabun itu ada sosok genderuwo, ya kan? Iya. Cuma gue masih nggak mikir bang, karena gue capek nih posisi gue. Kira gue tuh mulai kayak sadar tuh si Bobby. Gendus nggak lu? Tadi si Bu amis, dia bilang. Enggak nih sekarang nih. Dia udah gemeteran tuh bang, kakinya udah ngeliat gerak-geriknya. Sabun. Wah, gue baru ngeliat tuh gue. Wah, iya. Akhirnya gue bangun nih dari keril gue nih. Kan posisi gue begini bang. Gue bangunin keril pas begini. Buset bang. Gede. Tinggi berbulu. Wah, astagfirullah langsung. Ini merinding gue. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Ngapa lu? Ayo turun buruan turun. Itu kayak gue nggak ngerti dia kayak orang napas, cuma kenceng banget tuh bang di bawah gue tuh. Wah, kocar kacir gue bang, langsung cabut tuh, gue tinggal tuh. Hei, gue ditinggal. Tuh Keril yang satu gue seret-seret bang. Iya. Turun aja tuh, gue cepet-cepetan tuh. Wah, Gelap-gelapan Bang dong. Gelap-gelapan. Gelap-gelapan Keril, Headlamp ada. headlamp gitu-gitu. Kabur, main cepet-cepetan tuh bang. Ketemu kan kayak legokan pohon gede tuh. Wah, di situ gue mulai kan, wah anjing, jangan sampai ketemu lagi nih di sini ya kan. Lari aja tuh gue seret-seret sampai sobek tuh bang Keril. Pas sampai situ, suara bang. Wah, makin cepet larinya pada. Wah, ampun, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, segala macam. Wah, tuh kocak-kacir tuh udah ngeluarin jurus 1000 lah pada kan. Nggak mikirin capek, nggak mikirin aus, nggak mikirin lapar, lari sekencang-kencangnya. Itu nyampe di base camp, itu pos ituannya tuh. Tempat sampah tuh. Iya. Bak sampah ya. Itu kan ada kayak ranger situ. Hei, ngapain turun malam-malam sambil larian? Gua hirauin bang, gua tablas langsung ya, gua nggak tegur apa segala macam. Gua lari sekencang-kencang itu pada. Gua lari kan, gua biasa kalau turun itu ngaso di tempatnya Mang Idi, base camp Mang Idi. Gua lari tuh ke Mang Idi. Lu ngelewatin pos registrasi tuh? Gua lewatin bablas. Dia bengong aja tuh. Ngapain nih orang pada ya? Gua lari ke sekencang-kencangnya tuh. Sampai nih di Mang Idi nih, gua malam setengah 12. Mang Idi kebetulan lagi di depan nih pakai sarung. Gua salim. Assalamualaikum Mang Idi. Ngapain kamu lari-larian? Mang. Gua udah pegangan aja nih Mang Idi. Sambat Mang. Kenapa? Digodain ya? Iya Mang, udah kamu cuci muka sama cuci muka tuh semuanya cuci muka. Disamperin lah gua sama Mang Idi. Pas disamperin itu, ngapain lagi kamu berulah apaan? Kalau bawa orang, jangan sembarangan. Ternyata Mang Idi tahu. Salah satu rombongan gue ada yang neko-neko bang. Kira di situ disuruh sholat lah. Ya gue hitungannya normal ya kan. Nggak perlu mandi wajib lah. Ini yang berempat tuh bingung. Belum mandi wajib, cuci muka dong, suruh sholat. Jadi dia sholat, dia masih kotor. Akhirnya dia diem aja. Akhirnya dia mengakui kalau dia minum minuman keras. Mau sholat disuruh banyak-banyakin sholawat tuh. Dikasih air sama dia, sama beliau. Minum. Insya Allah tenang. Nah nggak lama nih jam 12 itu ranger yang tadi negor gua di pos nyamperin. Mang ini tamunya. Iya, ini mas saya kenal. Coba mana yang tadi? Disamperin tuh gua. Kalian ngapain lari-larian? Ditegur diem aja. Ilegal ya? Enggak, gua udah begitu aja. Terus kenapa lari ditegur? Saya habis teror, gua udah begitu aja, teror. Di mana? Telaga Warna. Siapa suruh di situ lama-lama? Lupa. Emang kamu ngapain? Ngelakuin sesuatu apa ya kamu sampai diteror di situ? Gua keep silent bang.
daripada nantinya teman-teman gue nggak boleh naik lagi kan. Iya, di blacklist. Iya, gue telan aja semuanya, nggak apa-apa. Cuma capek mungkin, halusinasi. Lain kali jangan gitu ya. Untung kamu saya nggak laporin. Habis enak-enaknya aja ditegur malah lari aja sekencang-kencangnya. Iya. Itu dia, kalau saya mau berhenti nyamperin nih kaki saya udah nggak mau berhenti nih, lari sekencang-kencangnya. Emang kamu ngeliat apa dia? Sosok tinggi, gede, udah gitu aja dulu gue. Oh, lain kali jangan begitu ya. Cuma begitu doang pesannya. Tidur, pagi lah tiba. Kira gue izin pulang nih. Kebetulan kan Kang Asep ini udah nyamperin gue nih di Mang Idi. Kira pulang. Setelah pulang ini, si Akmal sakit bang seminggu. Kalau orang Betawi bilang mungkin kayak derawasan atau kesambet ya mungkin. Iya. Jadi di posisi tidur gini aja. Oh, masih posisinya seperti itu? Ngiket begini aja. Emaknya sampai bingung bang. Nih anak gua kenapa ya? Kira dipanggilin Ustadz ya itu. Ternyata dia diikutin sosok siluman ular ini. Seminggu tuh sakit. Pas ketemu-ketemu, gue cengin dong. Emang enak lu. Jagoan dong lu. Iya, emang enak lu. Lu lawan tuh siluman ular. Di Jakarta lu boleh berantem tawuran berani. Lu lawan dah tuh ular, paling segede bayi. Kapok gue bang, besok-besok gue gak mau lagi naik gunung. Sampai sekarang gak pernah mau naik gunung. Ngomong dia? Udah. Kalau diajakin, ayo naik gunung. Gue minuman nih, gue bercanda gitu. Enggak bang, cukup ya. Daripada gue mati di gunung. Iya. Mungkin itu aja sih bang itu. Oke. Cerita gue. Oke bang, aja terima kasih banyak nih sebelumnya. Iya. Cerita lu epic banget bang. Gue udah berapa kali merinding bang, ngerasain di perjalanan itu gitu. Pokoknya buat teman-teman semua, sekali lagi nih gue nggak lupa mengingatkan apapun yang sudah diceritakan sama Bang Eza bukan bermaksud untuk menakut-nakuti bang ya. Iya bang. Melainkan untuk pelajaran kita bersama karena memang goib itu ada dan penemuan yang berbeda-beda pastinya ya bang ya. Iya. Ya kan kadang gini bang, orang tuh suka bilang, bukan di situ mah sosoknya ini gitu bang. Sekarang ada perdebatan gitu bang. Goib kita ketemu goib cuma dijadikan perdebatan gitu. Iya. Ya sebenarnya kan goib itu kan memang ada dengan penemuan yang berbeda namanya goib. Dia mau jadi kucing jadi kucing. Nah, Ya lagi kan pula namanya? siapa yang mau berurusan sama gue? Iya gitu kan. Dia kan muslihat. Dia mau jadi macan, dia bisa nyerupai macan namanya jin kan. Iya benar Iya, bang. makanya jadi dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke bang Eja, kita ngulas balik dikit nih bang ya. Boleh bang. Jadi intinya perjalanan lu ini ya dampak dari minuman itu bang ya? Ya kalau penilaian gue sih itu bang. Ya dari minuman ya? Dari minuman keras itu karena mungkin penghuni gunung situ dia nggak suka ya kan. Siapa sih yang suka rumahnya dikotori? Ya sih gue mikirnya itu. Iya logikanya emang yang nyata, manusia yang nyata aja pun ya nggak senang bang ya. Iya lah. Ya mungkin kalau sekedar minum tapi kita masih bisa jaga etika perilaku kita mungkin masih mendingan lah bang ya. Iya. Kita kan memang ada kan peminum tuh yang memang dia udah candu mungkin bang. Kalau Iya. nggak minum nggak enak kan. Saya punya teman kayak gitu. Ini mah sekedar menceritakan teman saya. Dia kalau nggak minum badannya bersakit bang. Kan yang diminum jamu sih. Iya. Cuman kalau konsumsi berlebih dia Mabuk. mabok. Cuman dia sekedar buat jamu gitu. Ketika dia nggak minum dia sakit. Tapi ya kembali lagi ekspresi dia meluapkan perilaku dia nggak dengan etika gitu. Iya. Lagi pula kan bahaya bang. Kalau Iya. mungkin masih bisa sadar nggak masalah. Kalau nggak sadar takutnya Iya. saat dia masuk jurang atau apa segala macam. Itu bahayanya. Konsumsinya berlebih lagi pula ya. Iya. Nah, itu semua teror-teror datang dari itu, bisa dibilang ya. Jangan dicontoh guys. Iya, nggak bagus juga nih buat dicontoh. Ya, udah jelas sih bang. Minuman itu buat kesadaran kita berkurang. Iya. Gue pikir kan bang ya awalnya buat camping itu karena takut dia kedinginan buat menghangatkan tubuhnya dia nih. Gue nggak masalah ya kan. Ternyata di trekking nih. Iya, di trek dia minum juga. Iya. Lagu-laguan. Kagak minum aja dia ngap, apalagi minum. Iya. Sampai itu dia bawa segitu banyak minuman, dia mengkonsumsi sendiri bang. Berempat. Oh teman-teman yang lain juga sempat ngerasain gitu. Berempat bang. Nah kebetulan yang tiga ini fisiknya mungkin kuat ya. Iya. Gua akuin kuat. Cuma yang satu ini mungkin dia ada sesuatu yang ucapan dia atau niatnya dia kurang bagus, akhirnya yang kena imbasnya dia sendiri. Iya, sempat menantang juga kan kali kita ketemu sama wadon itu di Ya, itu. gua nggak tahu sebenarnya yang dilihat wadon beneran apa bukan. Iya, udah pasti bukan kalau menurut saya bang dari penampilannya ya, karena
pakai pakaian adat Sunda ya, Jawa Barat ya. Iya, Ya nggak mungkin mendaki naik pakai pakaian itu kan gitu. cantik. Kalau si Akmal bilang ini cantik banget, cantik, putih. Artis-artis mah kalah kalau kata dia. Bisa nggak bang nih didominasiin gitu ya? Sosok perempuan itu menyerupai ular yang dia ketemuin bang, karena dia kan menantang bang. Kalau itu sih gue nggak bisa bilang iya, gue nggak bisa bilang enggak bang. Iya. Karena gue nggak ngeliat wujudnya. Maksudnya kan gue denger cerita dari si Akmal. Iya. Cuma kalau si Akmal ini bilang, ya begitu, perempuan cantik, pakai adat Sunda, ada kayak ikat kepala, apa sih namanya gue nggak ngerti. Cuma di sini kayak ada tanda. Oke, bros gitu. Nah, Iya. Iya. cuma kecil tandanya. Dia jelasinnya seperti itu doang. Iya mungkin kan ketika dia kan kejadian ular itu kan setelah dia ngomong tadi kalinya ketemu Adan gitu kan, ya Iya. dia bilang ini gue temuin nih, tapi dengan sosok seperti ini gitu ya, bisa dibilang ya. Gue wujudin beda nih. Iya. Nah tapi lu emang nggak ngeliat kan sosok ular itu? Enggak. Emang Kalau dia ketakutannya dia aja yang lu bikin percaya gitu kan? iya, karena ya posisi dia udah jatuhnya hipo, cuma hiponya belum hipo kelas yang Nggak berat akut lah, nggak akut ya. masih ringan. Cuma kan posisi gue lihat lah dari ekspresinya, Iya. paniknya Kita dia. percaya dari ekspresi dia ya. Iya. Ketika orang berpura-pura kan ekspresinya pasti beda ya. Iya, nggak mungkin lah dia bercanda keadaan seperti itu, genting. Berarti emang benar-benar itu bukan ular normal bang ya? Iya, iya, ular paling segede bayi bang. Iya. Mana ada? Iya sih. Iya, logikanya pala yang ular segede apa sih? Iya. Paling badan yang gede, ya kan? Pala segede bayi, set, dilolohin kita. Iya. Ya pokoknya intinya semua perjalanan ini teror ada. Teror dari goib ini dampak dari sebab akibat bang ya bisa dibilang ya. Iya. Oke Bang Eja, terima kasih banyak nih sebelumnya. Lu udah berbagi cerita Ya, di Tim Bang Misteri. Jangan bosan-bosan Bang. Berbagi Enggak cerita. dong. Lu kan gue lihat banyak juga di channel orang cerita Bang. Jadi pasti masih banyak nih cerita-cerita lu kan. Lain kali kita sembari ngopi bang. Siap. Gue sekarang ke tempat lu. Iya. Punya utang gue nih berarti ya. Enggak lah. Iya. Sebenarnya bukan utang bang. Iya, Karena kan silaturahmi harus terus berjalan ya kan. Iya, biar panjang umur, panjang rezeki Bang. Iya dong. Yoi. Jangan sampai putus di sini doang ya kan. Iya, siap. Oke Bang Eja, sebelum kita tutup video ini mungkin Bang Eja punya pesan-pesan. Pesan sebelumnya minta maaf nih bang Iqbal. Iya. Bukan kita merasa lebih senior atau menggurui segala macam ya kan. Jadi kalau bisa lah, kalau emang kalian pemula atau kalian belum tahu treknya gunung yang pengen didaki, pahamin dulu lah medannya seperti apa, dikuatin fisiknya, dilengkapin segala macam alatnya, mentalnya dipersiapin banget, karena naik gunung itu bukan olahraga yang buat seneng-seneng doang ya bang ya. Buat foto-foto Bang ya. Iya, bahaya naik gunung, udah capek, banyak resikonya. Jadi bener-bener dimatengin semuanya lah. Kalau bisa ajak yang udah Pengalaman. mengenal gunung itu ya yang mau kita daki. Dan jangan sompral, jangan bawa minuman keras. Karena gunung bukan ajang buat uji kuat-kuatan, bukan ajang buat gagah-gagahan. Di situ buat saling mengenal karakter masing-masing Satu sama lain. dan satu sama lain. Bawa sampahnya turun, jangan buat sesuatu yang berbau-bau viral lah, dengan yang nggak masuk di logika cuma untuk viral. Keselamatan lebih penting. Puncak nggak kemana, kalau emang keadaan genting dan pulang turun, jangan maksain, bahaya. Itu aja sih bang. Oke Bang Eja, terima kasih banyak. Minta maaf nih bang. Siap Bang Eja. Nah, kiranya itu aja yang bisa gue persembahkan pada kesempatan hari ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja. Gue pamit undur diri. Gue Ibnu Peter Sidik. Gue Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.